Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya, dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari prakarya. Kita sudah masuk ke bab 3 ya, mengenai teknologi konstruksi miniatur rumah. Untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai teknologi dan jenis-jenis teknologi. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu istilah teknologi. Pengertian teknologi. Teknologi itu berasal dari kata teknologia, dari bahasa Yunani. Nah, tekno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Sehingga teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Itulah teknologi ya. Ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Oke. Kemudian perkembangan teknologi. Nah, pada perkembangannya, teknologi itu pada awalnya terbatas ya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan mesin. Maksudnya ini contohnya ada kayak traktor. Itu benda-benda yang berwujud ya. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi itu mengalami perluasan. Tidak hanya terbatas pada benda-benda berwujud. Nah, juga sudah pada benda-benda tak berwujud, contohnya software ya, atau perangkat lunak, atau biasa disebut atau dikenal dengan istilah aplikasi. Nah, oke. Kalau di HP itu kan banyak aplikasi, itu namanya software ya, atau perangkat lunak. Itu sudah itu merupakan perkembangan dari teknologi. Kalau dulu itu cuma terbatas alat-alat yang bisa dipegang dan digunakan ya. Oke, bisa dipahami? Kemudian penggunaan teknologi itu diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Nah, namun seiring berjalannya waktu, teknologi itu berkembang pesat dan terus mengalami perkembangan hingga kini. Nah, perkembangan teknologi ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya ini, dulu awalnya itu teknologi itu hanya berupa alat-alat sederhana ya. Ke zaman purba dulu biasa batu digunakan sebagai pisau atau kayu biasa digunakan sebagai palu ya. Nah, dari alat-alat sederhana itulah sampai kini yang terus berkembang. Dulu dari batu, sekarang kan berkembang menjadi pisau. Nah, sekarang semakin canggih ya. Oke, alat-alat pemotong itu sudah semakin canggih. Nah, itu awalnya dari penggunaan alat-alat sederhana. Oke, bisa dipahami ini saja contoh kecil dari perkembangan teknologi. Misal handphone. Handphone kan dulu itu bentuknya besar ya, besar dan hanya terbatas. Apakah itu hanya bisa digunakan untuk menelpon tok saja? Nah, sekarang kan seiring perkembangannya waktu, seiring perkembangannya waktu, sekarang makin ke sini itu bentuk handphone itu makin tipis ya, dan kegunaannya itu makin banyak. Bisa digunakan untuk video call ya. Kita bisa melihat orang-orang yang berjauhan dengan kita. Kalau dulu kan terbatas hanya mendengarkan suara saja. Itulah perkembangan dari teknologi. Oke, bisa dipahami? Kemudian kita bahas mengenai jenis-jenis teknologi. Nah, itu berdasarkan kegunaannya. Teknologi itu dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga. Nah, ini maksudnya teknologi yang digunakan di dalam rumah tangga atau di dalam rumah. Contohnya jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor, kipas angin, pemotong rumput. Nah, ini contoh ada mesin cuci ya. Kan ini kalau dulu kan mencuci secara manual. Nah, sekarang karena adanya mesin cuci itu kan memudahkan kita ya untuk mencuci mudah. Oke? Gitu ya. Itulah kegunaan dari teknologi peralatan rumah tangga. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai teknologi produksi. Teknologi produksi itu
cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa. Nah, contohnya ada mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, mesin pemotong kayu. Nah, ini contoh ada traktor. Itu kan juga sebagai teknologi produksi ya. Kalau dulu biasanya kan menggunakan hewan ya, kerbau untuk membajak sawah. Nah, karena adanya perkembangan teknologi, sekarang kan ada yang namanya traktor ya. Nah, kalau sekarang itu sudah ada mesin yang digunakan untuk memanen padi ya. Nah, kalau dulu kan manual menggunakan sabit. Nah, sekarang sudah ada mesinnya. Itu untuk memudahkan produksi. Nah, itu juga bisa mempercepat produksi ya. Oke? Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai teknologi transportasi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya motor, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Kalau dulu kan biasa menggunakan kuda ya, kuda untuk menempuh jarak yang jauh. Nah, sekarang sudah ada motor, kereta api. Nah, ini bisa menempuh jarak bahkan antar pulau saja bisa hanya hitungan jam. Kalau dulu kan menggunakan kapal laut kan, waktu belum ada bandara itu bisa berhari-hari. Nah, sekarang bisa hitungan jam. Dari Makassar kita bisa sampai ke Jawa, Jakarta. Itulah karena adanya perkembangan teknologi transportasi. Oke, kemudian selanjutnya teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini merupakan peralatan perangkat keras. Nah, ini yang memungkinkan setiap individu itu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lain. Nah, contohnya ada TV. TV kan sekarang itu perputaran teknologi ya. Sekarang semua sudah ada di TV. Sekarang kalau dulu kan biasa koran itu kan lama. Nah, sekarang itu ada HP. Nah, bahkan hitungan detik saja semua berita-berita itu sudah tampil di HP. Kalau dulu kan koran biasanya itu lama ya, baru bisa didengar oleh orang-orang kampung beritanya. Nah, sekarang hitungan jam saja semua informasi itu sudah mengalir karena adanya perkembangan teknologi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada teknologi konstruksi. Nah, teknologi konstruksi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Nah, hasil akhirnya ini biasa berupa rumah, jembatan, jalan, rel, kereta api, bandara, dan lain-lain ya. Nah, ini ada contohnya. Ini jembatan ya. Oke, bisa dipahami ya. Mengenai konstruksi berarti itu untuk tujuan pembangunan ya. Baik itu berupa sarana maupun prasarana. Oke. Bisa ya, ada 5 tadi teknologi konstruksi. Oke. Untuk materinya cukup sekian ya. Nah, silakan tugasnya. Nah, coba amati teknologi yang ada di sekitarmu. Oke, ini tugasnya ya. Kemudian tuliskan teknologi yang berada di sekitarmu pada lembar kerja di bawah ini. Nah, kemudian catat apa manfaatnya, jenisnya, dan alasan penggolongan jenis teknologi. Nah, saya kasih contoh, misal kita cari sebanyak-banyaknya. Misal satu ada, kita kasih nomor 1 ya. Misal nama alatnya, kita ambillah telepon atau handphone. Kita tulis di sini handphone. Nah, misal handphone ya. Nah, apa manfaat dari handphone ini? Kita tuliskan di sini. Misalnya itu untuk menghubungi orang dari jarak yang jauh. Kita tulis di sini manfaatnya ya. Manfaat. Tulis manfaatnya di sini. Manfaatnya handphone. Nah, kemudian setelah itu kita pilih jenis teknologinya. Kalau handphone tadi ini masuk teknologi komunikasi. Kita tulis teknologi komunikasi. Kemudian kenapa alasannya dipilih teknologi komunikasi? Misalnya karena ini kan digunakan untuk berbagi informasi ya. Nah, ditulis karena handphone digunakan untuk berbagi
informasi. Itu misalnya, begitu ya. Cari sebanyak-banyaknya. Saya kasih contoh lagi, misal yang kedua, di sekitarnya ternyata ada mobil. Kita tulis lagi mobil. Nah, begitu ya. Apa manfaatnya mobil untuk perjalanan? Misalnya, kemudian jenisnya dia masuk teknologi transportasi. Alasannya, nah, ditulis alasannya digolongkan ke teknologi transportasi ya. Oke. Nah, setelah itu, nah, coba ungkapkan perasaan syukurmu terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah yang diberikan berupa akal, pikiran, sehingga manusia bisa menciptakan berbagai macam hasil teknologi yang ada saat ini. Nah, silakan diungkapkan ya, dituliskan saja ya, apa manfaatnya itu manusia itu kan diberi akal ya. Nah, untuk menciptakan teknologi, silakan diungkapkan rasa syukurnya di situ. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.